Halo mas guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar transformasi geometri bagian dilatasi titik. Dalam video kali ini kita hanya akan membahas dilatasi titik ya, yaitu dilatasi dengan pusat 0,0, dilatasi dengan pusat A, B, dan juga komposisi dilatasi. Sebelum kita lanjut ke materi, apa itu dilatasi? Nah, dilatasi itu adalah perkalian ya. Paling gampang disebut dilatasi adalah perkalian. Tapi bagaimana perkalian yang seperti apa? Kita pelajari dulu konsepnya ya. Perhatikan, yang pertama dilatasi dengan pusat 0,0 atau disebut pusat O atau juga disebut pusat koordinat ya. Nah, dilatasi titik A koordinatnya X, Y oleh dilatasi D O, K ya, dibaca dilatasi dengan pusat O 0,0 dan atau dengan faktor skala K. Jadi ada pusatnya, ada skalanya. Adalah ya, bayangannya adalah A aksen. Koordinatnya adalah X aksen, Y aksen, atau dapat ditulis sebagai berikut. Ya, ini titik asal yaitu A koordinat X, Y. Nah, ini dilatasinya. Kemudian A aksen adalah bayangan hasil dilatasi. Atau X aksen, Y aksen bisa kita cari menggunakan rumus K00K. Ini adalah matriks dengan ordo 2x2. Nama lainnya adalah matriks diagonal dengan elemen diagonal utama K ya. Kemudian dikalikan X, Y. Nah, K di sini skalanya ini adalah elemen bilangan real ya, jadi bisa negatif 1, negatif 2, negatif setengah, 0,5, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Nah, atau ini bisa kita sederhanakan lagi nih mas guys ya. Jadi K00K dengan XY ini kita kalikan, akan menghasilkan K kali X, KX. Kemudian 0 kali Y 0, 0 kali X 0 ditambah K kali Y jadinya KY, atau kita sederhanakan lagi KX KY. Jadi bisa kita langsung hitung ya, K kali X, K kali Y gitu. Nah, kemudian kalau dijelaskan menggunakan grafik, misalkan sebuah titik A ya, di sini ya, ada titik A didilatasikan menjadi A aksen. Ya, kalau ada titik didilatasikan ya. Jadi dilatasi itu kan ada dua macam. Ada diperbesar, ada yang diperkecil. Nah, diperbesar itu kalau nilai K-nya lebih dari 1. Kemudian kalau diperkecil itu K-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Kalau K sama dengan 1, ini sama saja tidak ada perubahan ya. Nah, lantas bagaimana dengan titik? Apakah titik kalau diperbesar jadinya bola? Ataukah jadinya titik yang sangat besar? Nah, tidak seperti itu mas guys. Kalau titik mengalami dilatasi ya, kita lihat yang pertama ini adalah dilatasi dengan pusat 0,0. Artinya sebuah titik A ya, di sini ada titik A, kemudian ada pusat koordinat. Ini kita akan menggambar sebuah garis yang melalui pusat koordinat dan juga titik asal. Nah, garis biru ini contohnya, ini adalah garis yang melalui pusat dan titik A. Hasil dari dilatasi titik A ini akan selalu terletak pada garis biru ini, baik ke kanan atas ataupun misalkan saya akan buat garis yang ke kiri bawah seperti ini. Nah, kalau ke bawah juga sama, nanti hasil dilatasinya misalkan didilatasikan bayangannya di sini. Nah, maka bayangan ini akan selalu terletak pada garis perpanjangan yang melalui 0,0 juga titik asalnya itu ya. Itu maksud dari dilatasi titik. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soal ya. Tentukan bayangan titik D
0,3 oleh dilatasi yang berpusat di 0,0 dan faktor skala negatif 1. Kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi titik D ini memiliki apsis dan ordinat ya. Apsisnya 0, ordinatnya adalah Y. Kemudian pusat dilatasi ya 0,0 dan faktor skala. Nah, faktor skala ini adalah nilai K. Kemudian kita akan mencari ya bayangan titik D. Kita menggunakan rumus ini, Y aksen dan Y aksen sama dengan K0 0K dikalikan dengan XY. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya. Nilai K-nya adalah negatif 1 ya. Jadi seperti ini. Kemudian X, Y-nya kita lihat 0,3 sama dengan negatif 1 kali 0 hasilnya 0 ditambah 0 kali 3 0, 0 kali 0 0, negatif 1 kali 3 negatif 3. Hasil akhirnya adalah 0 negatif 3. Ini kalau kita hitung menggunakan rumus yang ini ya, atau bisa juga kita menggunakan rumus yang sudah disederhanakan. Tadi saya sudah menyederhanakan rumus ini menjadi Kx Ky, atau kita langsung kalikan skalanya dengan apsis dan ordinatnya. K ya negatif 1 dikalikan X nya 0, negatif 1 dikalikan Y nya 3 sama dengan 0 negatif 3. Ini sama, sehingga kesimpulannya bayangan titik D atau D aksen itu adalah 0, negatif 3. Jadi seperti itu mas guys. Kita lanjut ke dilatasi dengan pusat A, B. Dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K ini kalau ditulis ya menjadi seperti ini. AX, Y ini dilatasinya, D dalam kurung P, K. Jadi koordinat P ini adalah A, B ya, dan faktor skalanya K. Maka menghasilkan bayangan. Nah, X aksen Y aksennya kita cari menggunakan rumus yang di bawah ini. Agak berbeda ya, bedanya adalah ada X min A, Y min B ditambah AB. Kalau yang sebelumnya kan langsung dikalikan dengan XY saja ya. Kalau ini ada tambahannya. Nah, kurang lebih pengertiannya sama ya dengan dilatasi yang sebelumnya, pusat 0,0. Akan tetapi ada sedikit yang berbeda pada gambar ya, grafisnya. Perhatikan di sini ada P ya, ada titik P, ada titik A dan ada titik A aksen. Titik P ini adalah pusat dari dilatasi, kemudian titik A ini adalah titik asal ya. Nah, jadi kita akan menggambar sebuah garis ya, yang warna merah ini adalah garis yang melalui titik pusat dilatasi dan juga titik asal. Ya, ini diperpanjang, kemudian kita temukan ada titik A aksen atau bayangan titik A. Titik A ini kalau kita lihat sama ya dengan dilatasi dengan pusat 0,0, dia juga akan melalui perpanjangan garis yang melalui pusat dilatasi dan juga titik asal ya. Kalau misalkan kita akan meneruskan garis ini, kita buat perpanjangan ke bawah sini, nah, maka bisa juga ya bayangannya di bawah sini. Nah, jadi terlihat ya, A double aksen atau bayangan titik A yang lain ini akan melalui perpanjangan garis ya yang kita buat dengan melalui pusat dilatasi dan juga titik asal ya. Tentukan bayangan titik M 2,3 oleh dilatasi yang berpusat di min 2,3 dan faktor skala 3. Kita identifikasi satu persatu ya. Ini 2 ini adalah X, kemudian 3 ini adalah Y, kemudian pusatnya min 2 ini adalah A, 3 ini adalah B, dan skala ini adalah nilai K. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam rumusnya tadi. X aksen Y aksen sama dengan K0 0K
dikalikan X min A Y min B ditambah AB. Nah, sekarang kita akan memasukkan masing-masing nilai yang sudah kita identifikasi. Faktor skalanya adalah 3. Kemudian X-nya berapa? X-nya adalah 2. Y-nya adalah 3. Dikurangi A-nya adalah negatif 2. Kemudian B-nya adalah 3. Ditambah negatif 2, 3. Sama dengan, nah ini harus kita selesaikan dulu ya, yang penjumlahan yang di dalam matrik ini. Kita tulis 3003, kita kalikan 2 dikurangi negatif 2 jadinya 4, 3 kurangi 3 0, tambah negatif 2, 3. Nah kita pindah ke sini guys ya. Ini sama dengan berapa? 3 kali 4 12 ditambah 0 kali 0 0, kemudian 0 kali 4 0 ditambah 3 kali 0 0, kemudian ditambah dengan negatif 2 3. Nah, sama dengan 12 0 ditambah negatif 2 3 sama dengan 12 tambah negatif 2 10, 0 tambah 3 3. Jadi bayangan titik M ini adalah 10,3. Nah, jadi seperti itu guys. Materi berikutnya yaitu komposisi dilatasi. Ya, komposisi dilatasi ini maksudnya adalah titik tersebut didilatasikan lebih dari 1 kali ya. Jadi komposisi itu maksudnya si dilatasinya ini ada lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat ya, rumusnya adalah X double aksen Y double aksen sama dengan, nah di sini ada K1 kali K2 0 0 K1 kali K2 kemudian XY. Jadi kalau kita bandingkan dengan rumus sebelumnya adalah X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikalikan XY. Jadi simpel ya seperti ini. Tapi karena di sini ada 2 buah dilatasi ya, titik A didilatasikan pertama oleh O, K1 menjadi A aksen, kemudian didilatasikan sekali lagi oleh O, K2 menjadi A double aksen. Nah, untuk komposisi dilatasi ini kita fokus ya pada pusatnya. Jadi pusat antara dilatasi pertama dengan dilatasi kedua ini sama guys, harus sama. Kalau tidak sama maka tidak bisa menggunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Tentukan bayangan titik K ya, koordinatnya min 2, min 1. Ini X, ini Y. Kemudian oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala yang pertama K1 yaitu min 2 dilanjutkan dengan skala min 3. Ini K2, ini K1, ini K2 dengan pusat yang sama ya. Berarti kita gunakan rumus ini ya. Rumusnya berarti X double aksen ya. Y double aksen sama dengan K1 K2, berarti langsung saja di sini kita masukkan K1-nya adalah negatif 2 dikalikan K3-nya K2-nya adalah negatif 3 ya. Kemudian 0 0, terus ini juga sama, negatif 2 kali negatif 3, kemudian dikalikan XY. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 1 sama dengan berapa ini? 6 0 0 6 ya. Negatif 2 negatif 1 kita kalikan 6 kali negatif 2 negatif 12 ditambah 0 kali negatif 1 0 0 kali negatif 2 0 dikurangi 6 ya, 6 kali negatif 1 sama dengan
negatif 12, negatif 6. Jadi bayangan titik K, ya, bayangan kedua ya, bayangan kedua dari titik K adalah negatif 12, negatif 6. Ini jawabannya. Oke, untuk materi yang terakhir dalam video kali ini kita akan mempelajari komposisi dilatasi dengan pusat A, B. Pusatnya A, B. Sama konsepnya, ada sebuah titik didilatasikan pertama oleh pusat P dan skala K1 menghasilkan bayangan pertama. Bayangan pertama didilatasikan pusatnya P, kemudian skalanya K2 menghasilkan bayangan kedua. Nah, di sini tapi ada sedikit perbedaan dengan dilatasi atau komposisi dilatasi sebelumnya ya. Nah, kalau yang rumus untuk menentukan bayangan dengan pusat A, B gimana? X aksen, Y aksen, coba kita ingat-ingat lagi. K00K kalikan apa? X min A, Y min B ya. Nah, kemudian ditambahkan A, B. Perhatikan perbedaannya ya. Perbedaannya adalah terletak hanya pada ini, matriks K00K ya. Nah, kalau dia dilatasinya 2 kali berarti K1 kali K2. Ini juga diganti K1 kali K2. Selebihnya masih sama. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masukkan rumusnya ke dalam, masukkan komponen-komponennya ke dalam rumus maksudnya ya. Nah, kita tulis di sini ini sama dengan K1 ya. K1-nya adalah, dari contoh ini K1-nya berapa? K1-nya adalah negatif setengah ya. Kemudian K2-nya adalah 2. Berarti negatif setengah itu saya tulis seperti ini ya, boleh ya. Kemudian kali 2, 0, 0. Ini juga negatif setengah kali 2. Kemudian X min A. Nah, X-nya adalah min 2. A-nya adalah ini, pusat ya. Berarti 3. Min 2, min 3. Kemudian 0. Kemudian iya apa yang B-nya ini berarti ordinatnya kurangi 2 ditambah AB berarti 3, 2. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya sama dengan berapa ini? Min 1 ya, min 1, 0, 0, min 1. Kemudian dikalikan min 5, kemudian min 2. Ditambah AB berarti 3, 2 sama dengan min 1 kali min 5, 5 ininya 0, 0 kali ini jadinya 0, min 1 kali min 2 plus 2, kemudian ditambah dengan 3, 2 sama dengan 5, 2 ditambah 3, 2 sama dengan berapa? 8, 4. Atau kita tulis kesimpulannya gimana? Jadi B double aksen itu koordinatnya 8,4. Nah, jadi seperti itu mas guys, mbak guys ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.